saya akan menjelaskan tentang sejarah PLC. PLC atau Programmable Logic Controller atau pengontrol logika terprogram pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an. PLC merupakan perangkat digunakan untuk mengotomatisasikan proses produksi. Terima kasih. PLC merupakan kepanjangan dari Programmable Logic Controller, adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol atau mengotomatisasi berbagai proses atau mesin dalam industri. PLC dirancang untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay elektromekanis yang lebih kompleks, lambat, dan sulit diubah. Berikut ini adalah bagian-bagian dari PLC. Yang pertama ialah Central Processing Unit atau disebut CPU. CPU atau otak dari PLC yang menjalankan program dan memproses data. Komponen utama CPU ialah prosesor. Prosesor memproses instruksi dari program logika. Kemudian memori menyimpan program, data, dan status operasi, RAM, ROM, atau flash memory. Kemudian watchdog, seperti watchdog timer, memastikan sistem berjalan stabil dan menangani error. Kemudian yang kedua ialah power supply. Power supply memberikan daya ke semua komponen. Tegangan input biasanya 24 volt DC ataupun 220 volt AC, tergantung jenis PLC yang digunakan. Yang ketiga yaitu input modul. Input modul yaitu menghubungkan PLC dengan perangkat input seperti sensor, tombol, ataupun saklar. Kemudian yang terakhir yaitu output modul, mengontrol perangkat output seperti motor, lampu, atau katup, yaitu output modul. Kemudian ini pun bagian dari PLC yaitu communication module, menghubungkan PLC dengan perangkat lain seperti komputer, HMI, atau human machine interface, ataupun PLC. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis PLC. PLC dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama berdasarkan ukuran dan kapasitas. Compact PLC, semua komponen CPU, input, output, power supply terintegrasi dalam satu unit, digunakan untuk aplikasi kecil. Contoh Siemens S7 1200 Omron CP1E. Modular PLC, komponen CPU, input, output, modul komunikasi dapat ditambahkan sesuai kebutuhan, digunakan untuk aplikasi besar dan kompleks. Contoh Allen Bartley Control Logic Siemens S7 300. Yang kedua berdasarkan jenis input output. Digital PLC hanya bekerja dengan sinyal digital, yaitu on atau off. Ataupun analog PLC dapat bekerja dengan beberapa angka ataupun beberapa inputan analog. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja PLC. PLC terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada input, CPU, dan juga output. Misalkan saya memiliki motor dan juga sebuah push button. Saya mau mematikan dan menyalakan motor menggunakan push button. Ini seperti kita menggunakan sebuah remote TV untuk mematikan dan juga menyalakan TV. Untuk itu, operasi ini pertama-tama kita menulis program di komputer, lalu mengunduhnya ke CPU dan menghubungkannya. Lalu saklar input ke push button, kemudian output ke motor. Lalu ketika push button ditekan, maka sinyal listrik akan ke CPU. Tapi sebelum itu harus menyajikannya ke dalam format yang bisa dibaca oleh CPU. Dikarenakan CPU adalah sistem komputer dan tidak bisa memproses sinyal listrik mentah. CPU akan memproses data yang diterima, kemudian akan dikirim ke output.
dan output mengubah data tersebut menjadi sinyal listrik. Kemudian motor akan aktif. Dan ketika diulang, maka akan sama. Motor akan aktif ketika push button akan ditekan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan wiring diagram dari rangkaian forward reverse menggunakan piece up. Di sini bisa kita lihat 220 volt AC itu masuk ke L1. Kemudian netralnya masuk ke reverse dan juga masuk ke forward. Kemudian minus dari PLC ini masuk ke semua kaki-kaki input, start, stop, dan juga reset. Kemudian plusnya itu masuk ke COM. Lalu 001 masuk ke start, 03 masuk ke stop, kemudian 06 masuk ke reset. Dan 05 itu masuk ke buzzer. Kaki buzzer satunya masuk ke forward, kontaktor forward. 07 masuk ke forward dan juga 06 masuk ke reverse. Sekian. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan ladder diagram dari multi timer rangkaian forward reverse. Pertama-tama di sini ada push button start dan juga ada coil Emran dan kontak Emran dan juga push button stop. Pada saat push button start ditekan, maka arus akan masuk ke coil Emran dan kontak Emran akan menutup. Ketika push button start dilepas, maka arus tetap akan masuk dikarenakan ada latching di coil Emran, kontak Emran. Ini ada latching, arus akan masuk. Pada saat arus masuk, otomatis kontak Emran ini akan tertutup dan akan masuk ke timer 0. Pada saat timer 0 aktif, di sini bisa kita lihat Emran aktif, maka timer 0 akan menghitung selama 8 detik. Pada saat timer menghitung 8 detik, motor akan berputar secara forward atau memutar ke kanan. Pada saat sudah menghitung selama 8 detik, maka kontaknya akan berubah. Di sini T0 di sini akan menutup di timer 1 dan T0 di sini akan terbuka. Semua kontaknya akan berubah, ingat. Jadi pada saat T0 di sini aktif atau menutup, otomatis T0 di sini akan terbuka. Otomatis motor pun akan mati. Timer 1 akan menghitung secara 5 detik. Maka motor akan mati secara 5 detik. Pada saat sudah motor akan mati secara 5 detik, timer di sini sudah menghitung secara 5 detik. Maka dia akan menutup. Semua kontaknya akan berubah. Timer 1 di sini akan menutup ke timer 2. Otomatis timer 1 yang di bawah, yang di reverse, kontak reverse ini akan menutup. Jadi motor akan berputar secara reverse atau ke kiri secara reverse selama 8 detik juga. Pada saat sudah timer 2 menghitung selama 8 detik, semua kontak akan berubah lagi. Dari yang tadinya normalnya open jadi close. T02 di sini yang dimasukkan dari T03 akan menutup. Maka timer 3 akan aktif. Dan timer 2 yang di dekat kontak reverse akan terbuka. Makanya mesin akan mati lagi selama 5 detik. Bang, apa fungsi CNT ini? CNT berfungsi untuk menghitung ulangnya beberapa siklus dari
rangkaian ini. Di sini kita meninjau atau menghitung selama 3 kali perulangan. Saat CNT ini sudah menggapai 3 kali, maka kontaknya akan menutup dan buzzer akan nyala. Makanya saat timer 3 di sini menutup, CNT akan berkurang menjadi dari 3 menjadi 2. Pada saat sudah berkurang sampai dengan 0, kontak C0 di sini akan menutup dan buzzer pun akan nyala. Sekian, assalamualaikum, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wiring diagram dari sebuah bell quiz. Saya akan menjelaskannya di PIXART. Lalu saya akan screen record. Di sini kita bisa lihat 220 volt AC memasuki di R1 dan juga netralnya masuk ke R2. Netral di sini akan masuk ke COM agar 04, 05, 07 dan 06 itu mendapatkan netral. Lalu netral dari 04 masuk ke lampu A, netral 05 masuk ke lampu B, dan netral 06 masuk ke lampu C, netral 07 masuk ke buzzer. Lalu untuk mendapatkan fasa dia akan masuk ke L1. Di sini plus dari PLC masuk ke COM dan minus masuk ke beberapa inputan di atas, PBA, PBB, PBC, dan juga PB reset. Lalu kontak kaki bawahnya itu masuk ke push button A masuk ke 00, push button B masuk ke 01, push button C masuk ke 02, push button reset masuk ke 05, 06. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ladder diagram dari bell quiz. Di sini konsepnya siapa cepat dia dapat. Dikarenakan ada sebuah interlock dari push button A, di sini ada interlock dari LMPB, LMPC. Push button B ada interlock dari LMPA, LMPC. Push button C ada interlock dari LPA dan juga LPB. Jadi otomatis yang duluan menekan push button tersebut dia akan menyalakan buzzer. Misal push button A menekan pertama, dia menekan lebih duluan dari push button B dan juga push button C. Pada saat push button A ditekan, maka buzzer akan nyala, dan buzzernya akan nyala secara kedap-kedip karena ada pulse 1 second. Jadi setiap 1 second atau millisecond, jadi setiap ada yang menyalakan atau ada yang memencet buzzer, dia akan buzzernya akan kedap-kedip. Pada saat push button A ditekan, maka push button LMPA di sini akan menutup atau mengunci. Otomatis buzzer akan aktif. Begitupun B dan juga C. Dia tidak akan nyala secara berbarengan karena ada sebuah interlock. Terima kasih.